Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam pendidikan. Berprestasi, berbudaya, didasari Imtek dan Iptek serta berwawasan lingkungan. Saya Indah Mariunanda dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memandu kegiatan dialog pagi dalam episode masa COVID-19. Kegiatan ini dikemas dalam dialog santai yang memberikan sisi positif dan memberi motivasi kita semua. Masa pandemi ini kita diminta untuk melakukan pembatasan dalam kegiatan apapun. Namun di SMP Negeri 30 kita menerapkan sistem ganjil genap dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Pada pagi hari ini saya dan 3 siswa-siswi SMP Negeri 30 akan melakukan dialog santai dengan tema semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Langsung saja kita akan perkenalan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Perkenalkan, nama saya Edika Ren Pratama dari SMP 30 Kabupaten Kudus. Perkenalkan, nama saya Werli Koir Nur Hidayat dari SMP 30. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mesnia Ulfah dari SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo. baik. Memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kesan selama belajar semasa pandemi? Silakan dijawab oleh Rehat. Pesan saya selama belajar di masa pandemi tentunya sangat luar biasa. Karena di masa seperti ini saya biasa merasakan gimana belajar dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin di sekolah untuk menuntut ilmu, karena sistem belajarnya juga gantian, tidak setiap hari. Oke, bagus ya. Jadi Rehan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di saat masa pandemi ini. Untuk yang kedua, silakan untuk Sylvia menjawab pertanyaannya. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk belajar, karena waktu kita belajar itu seminggu hanya 3 kali, dan itu pun kadang guru ada yang tidak masuk, itu sangat mengganggu sekali. Ya, jadi kita kan masuknya 3 kali ya dalam seminggu. Jadi di saat kita di rumah kita juga harus belajar agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Untuk yang terakhir, silakan. Perasaannya kurang menyenangkan karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kekurangan belajar semasa pandemi? Yang pertama, Rehan. Selama belajar itu baik lagi ya, ada suku dan ada dukanya. Sukunya ya seperti kesan saya tadi. Kalau untuk dukanya, saya merasa dengan kondisi seperti ini agak sulit ya. Apalagi belajarnya tidak ada waktu istirahat, tidak bisa kumpul-kumpul seperti biasa, tidak biasa ketemu teman sekelas sesi lain, seperti ada yang hilang. Oke, jadi kalau di masa seperti ini terbagi menjadi 2. Di kelas hanya ada 15 orang ya, jadi terasa sepi. Nah, untuk yang selanjutnya silakan. Kalau perasaan sukanya, dalam kelas itu kan hanya sedikit muridnya, jadi gampang mengerti pelajarannya dan nggak terlalu ribut. Kalau dukanya ya terasa sepi karena teman-temannya hanya sedikit yang berangkat, terus ya nggak ada waktu untuk bermain. Ya, sama seperti Andika ya, suka dukanya. Yang terakhir, Sama saja, apa sukanya. waktu selama belum ada pandemi kita bisa berkumpul dan
adanya pandemi kurang adanya berkumpul dan bermotivasi sama kawan-kawan. Oke, memasuki pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang dilakukan saat sekolah semasa pandemi? Kegiatan yang saya lakukan biasanya masih bersih-bersih, apalagi corona. Jadi bersih-bersihnya harus makin rajin. Kemudian kegiatan diskusi sama teman, mengenal tugas sekolah hari berikutnya, tetapi tetap masih harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dalam masa pandemi sekarang ini semua kegiatan dilakukan pembatasan. Misalnya kayak berdiskusi juga harus ada pembatasan jarak, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan serta menjaga kebersihan. Selanjutnya, Tindakan yang saya lakukan sering mencuci tangan. Saat keluar kelas itu harus menggunakan masker. Setelah keluar kelas itu kalau nggak mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. oke, bagus. Yang terakhir, Ya sama saja, namun waktu tetap berputar, makanya waktu belajar terhalang dengan waktu pandemi. oke, jadi kalau di masa pandemi ini kita memang harus membatasi semua dan rajin-rajin menjaga kebersihan ya. Yang terakhir nih, apa harapan dan doa kita untuk keadaan seperti ini? Andika? Harapan saya semoga pandemi ini akan berakhir dan bisa belajar seperti semula. Yang kedua? Harapan saya semoga masa pandemi ini cepat-cepat berakhir supaya kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya, bisa berkumpul bersama teman-teman. Yang terakhir? Harapan saya cepatlah berlalu, biar yang dulu tetap menjadi dulu dan yang baru biarlah menjadi yang baru. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya kalau di masa pandemi ini kita harapannya masa pandemi ini atau COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan proses pembelajaran seperti semula. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu siswa-siswi harus memiliki semangat belajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga dan siswa-siswi harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sekian dari saya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.